Ustadz, bagaimana jika ada orang yang baik kepada orang lain, tapi pelit dan membiarkan dan cuek kepada orang tuanya? Wah, ini menyalahi kaidah. Di dalam Al-Quran jelas Allah perintahkan berbuat baik itu kepada zawil kurba dulu. Zawil kurba itu artinya orang-orang terdekat. Yang paling terdekat kepada kita adalah orang tua, salah satunya. Jadi kalau orang tuanya masih serba kekurangan, sementara zawin nuha yang jauh dia perhatikan, yang dekat enggak, itu juga zalim namanya. Jadi kalau masih ada keluarga terdekat kita, ya tunaikan dulu yang terdekat. Inilah hebatnya Islam itu. Kalau masing-masing memiliki kesadaran begitu kan nggak ada yang miskin. Karena dalam satu keluarga kan pasti ada yang mampu. Kalau yang mampu memperhatikan keluarganya yang tidak mampu, yang sana pun demikian, semuanya melakukan hal yang sama, selesai masalah. Nggak usah terlalu berpikir jauh kemana-mana. Baik kepada orang lain, tapi tidak baik kepada orang tua, itu kezaliman. Selama orang tuanya juga masih membutuhkan. Tapi kalau orang tuanya sudah berkecukupan, nggak ada masalah dia memberikan kepada orang lain. Dan ini mengenai bakti kepada orang tua luar biasa. Sampai ada kata-kata satu orang tua bisa membesarkan 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Ada hadis Bapak Ibu sekalian yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Umar. Kalau hidupmu tidak pernah selesai dengan apa yang kau sebut sebagai masalah, silih berganti masalah, air mata tumpah terus, periksa 2 hal dalam hidup. Yang pertama, periksa hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, periksa hubunganmu dengan orang tuamu. Pasti ada yang bermasalah di antara 2 itu. Makanya Bapak Ibu ikhwatal iman yang Allah muliakan, ya nggak usah nyari-nyari keramat lah dalam hidup ini. Pohon keramat, cincin keramat, apalagi yang keramat-keramat itu. Kalau mau nyari yang keramat, ada. Orang tua kita itulah keramat dalam hidup kita ini. Ibu punya masalah sebesar apapun, datangin orang tuanya kalau masih ada. Cium tangannya, peluk. Ibu nggak usah ngomong. Diam aja. Datang, cium tangannya, peluk. 90% masalah ibu selesai. Itu belum ngomong, nggak usah ngomong. Itulah berkahnya orang tua itu. Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu ada dalam ridho kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Dan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra itu jelas Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tauhidmu tegakkan, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Dan dilanjutkan dengan ayat wabil walidaini ihsana. Berlaku baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka para ulama mengatakan dosa durhaka kepada orang tua sama dengan melakukan dosanya, itu sama dengan dosa syirik kepada Allah. Jangan main-main. Orang tua kita sesepuh apapun, semiskin apapun, kita mau sehebat apapun sekarang, nggak ada itu semua kalau nggak ada orang tua. Emang mau dari mana? Mau pecah dari bambu, di-download? Enggak, kita semua dilahirkan. Melahirkan satu orang anak itu ya silahkan tanya kepada ibu-ibu. Bagaimana perjuangan hidup mati, itu pertaruhan segala-galanya. Makanya berbuat baik kepada orang lain boleh dan memang wajib, tetapi jangan melangkahi apa yang sudah Allah syariatkan dalam Al-Quran.
kalau ternyata orang-orang terdekat, khususnya orang tuanya, masih ada yang harus diperhatikan. Utamakanlah yang terdekat terlebih dahulu. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui